Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya, yaitu masih tentang himpunan, tetapi kali ini kita belajar mengenai himpunan kuasa dan himpunan bagian. Nah, himpunan kuasa yang pertama, kita himpunan kuasa dulu. Apa sih himpunan kuasa itu? Himpunan kuasa ini adalah himpunan yang memuat semua himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, lambangnya biasanya dengan P. Nah, PA misalnya ya. P himpunan kuasa dari himpunan A. Maksudnya gimana sih? Nah, misal saya punya himpunan A ya. Himpunan A itu isinya misal 01. Nah, 01. Nah, himpunan bagian dari A itu ada banyak sekali ya. Himpunan bagian dari A itu ada himpunan kosong ya. Himpunan kosong. Kemudian ada himpunan 0 yang anggotanya 0, ada yang anggotanya angka 1, kemudian ada himpunan yang anggotanya berisi 2 anggota. Nah, gini ya. Jadi himpunan bagian kuasa, himpunan kuasa itu himpunan P dari A itu yang isinya ini semua ya, ini semua. Nah, itu namanya himpunan kuasa. Kalau himpunan bagian masing-masing punya apa ya, misal gini, himpunan A itu pasti ada himpunan kosong. Nah, kemudian ada himpunan yang anggotanya cuma 1, 0. Ada anggota yang anggotanya cuma 1. Kemudian ada yang himpunannya cuma dua anggota aja, 0 sama 1. Nah, ini semua. Nah, ini semua masuk himpunan kuasa dari A ya. Tuh, jadi kalau disuruh sebutkan himpunan kuasa dari A ya kamu menyebutkan ini semua. Nah, gitu. Tapi nggak mungkin guru-guru itu memberikan misal coba sebutkan himpunan kuasa dari sebuah himpunan. Nah, kalau anggotanya cuma sedikit nggak apa-apa, bisa dijabarkan, bisa dicari lah. Kalau anggotanya banyak, lebih dari 5, kalian bisa nggak selesai nanti waktunya habis ya. Itu yang namanya himpunan kuasa. Sekarang himpunan bagian, saya hapus dulu. Nah, yang kedua kita belajar mengenai himpunan bagian. Nah, himpunan bagian itu apa toh? Sebuah himpunan atau suatu himpunan dinyatakan himpunan bagian dari suatu himpunan sorry singkat ya, himpunan ya, jika semua anggotanya terdapat pada himpunan yang lebih besar tersebut. Maksudnya gini ya, dan himpunan bagian ini dilambangkan dengan lambang seperti ini ya anak-anak ya. Ini namanya subset, seperti huruf C tetapi kakinya agak dipanjangin dikit ya. Itu namanya himpunan bagian ya. Contoh misal himpunan A
2, 4, 6. Himpunan B 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini dikatakan himpunan B atau himpunan A. Himpunan A adalah himpunan bagian dari B. Bisa dikatakan himpunan A bagian dari himpunan B. Nah, bisa ditulis A bagian dari B. Nah, A kan 2, 4, 6. B itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, himpunan A, semua anggota himpunan A itu terdapat di dalam himpunan yang lebih besar. Nah, ini ya. Jadi himpunan A semuanya anggotanya itu ada atau masuk ke dalam sebuah himpunan B. Maka bukan B bagian dari A, tetapi A bagian dari B. Itu namanya himpunan bagian. Nah, cari satu dulu. Ada soal nih. Ada soal misalnya lengkapi dengan lambang anggota, bukan anggota, bagian, bukan bagian ya. Misalnya A. Himpunan kosong bilangan komposit D 3 bilangan asli pertama, kemudian 4 bilangan cacah pertama. Nah, oke. Tolong lengkapi dengan lambang elemen, bukan elemen, bagian, dan bukan bagian. Nah, 0 ini di sini suatu himpunan ya, himpunan 0, apakah anggota ataukah bukan anggota, apakah bagian atau bukan bagian dari himpunan kosong. Nah, jadi 0 ini bukan anggota himpunan kosong ya. Himpunan kosong itu tidak ada anggotanya ya. Kalau di sini enggak. Nah, itu ya. Kalau gini gimana? Penulisannya begini. 0. Nah, kalau ini ada tanda kurungnya, berarti ini adalah himpunan bagian ya, anak-anak ya. Kalau tidak ada kurungnya, ini hanya anggota maupun bukan anggota. Kalau di sini termasuk bagian atau bukan bagian ya. Kalau besarin nulisnya seperti ini, apakah himpunan bagian dari 0 merupakan himpunan kosong? Ini juga bukan bagian ya. Himpunan kosong tuh ya memang nggak ada apa-apanya, nggak ada anggotanya. Paham ya? Kemudian contoh yang B. Himpunan kosong, himpunan anggota himpunan kosong ini apakah dari himpunan 0? Nah, di situ ada kurungnya enggak? Kalau himpunan kosong itu pasti bagian dari semua himpunan ya. Himpunan kosong itu bagian dari sebuah himpunan kosong ya. Kemudian 57 apakah anggota maupun anggota dari bilangan komposit? Bilangan komposit itu apa ya? Bilangan yang bukan prima ya. Bilangan yang bukan prima.
Kalau bilangan prima itu apa? Diingat-ingat, bilangan prima itu bilangan yang hanya mempunyai faktor pembagi 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, kalau 57 kita bagi 3 bisa nggak ya? Kita bagi 3, misalnya nih kita bagi 3, 1, 3, 2, 7 bagi 3, 9. Oh, bisa 57 dibagi 3 bisa, yaitu berarti termasuk anggota bilangan komposit. Nah, jadi 57 anggota bilangan komposit. Yang contoh yang keempat, 3 bilangan asli pertama. Coba sebutkan dulu. 1, 2, 3. Di sini 4 bilangan cacah pertama. 0, 1, 2, 3. Nah, berarti 1, 2, 3 merupakan bagian dari 0, 1, 2, dan 3 ya. Jadi 3 bilangan asli pertama merupakan bagian dari 4 bilangan cacah pertama ya. Kemudian bisa dihapus. Dari suatu himpunan bisa dibuat himpunan bagian. Misal himpunan G, isinya himpunan P aja, himpunan R, isinya A, B, C ya. Kemudian NR nya berapa? 1, 2, 3. NR nya ada 3. Maka dari himpunan R ini bisa dibuat himpunan bagian, antara lain seperti tadi ya, bisa dibuat himpunan bagian antara lain. Yuk, sebagai berikut ini. Nah, himpunan kosong. Jangan lupa himpunan kosong itu selalu kita tuliskan di atas ya, dan selalu ada dalam setiap himpunan. Sekarang bagian dari himpunan yang mempunyai anggota satu aja. Nah, A, kemudian B, kemudian C. Ya, sudah kan di situ. Nah, kemudian di sini ada D misalnya. Mana? Tidak ada D, nggak boleh ya. Karena anggotanya cuma A, B, dan C. Tidak boleh ada huruf D. Gitu ya. Disesuaikan dengan anggotanya. Kemudian yang mempunyai 2 anggota, A dan B. Kombinasi lain A dan C. Kemudian ada lagi B dan C. Bu, ada lagi Bu, apa? C dan A. C dan A nggak boleh karena sudah ada A dan C ya. Kombinasinya harus kalau sudah ada ya nggak boleh lagi, meskipun itu beda letaknya tetapi anggotanya sama sudah ya. Kalau sudah ada AB nggak boleh di sini ada BA ya. Kemudian di sini ada 3 anggota A, B, dan C. Nah, berarti semua ini ada himpunan kosong ya. Ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti himpunan R mempunyai 8 himpunan bagian ya. Himpunan R mempunyai
8 himpunan bagian. Ya. Itu kalau NR-nya 3 ya. Kalau NR-nya 3. Nah, bagaimana kalau himpunannya begini? Bagaimana kalau himpunan, misalnya himpunan T, anggotanya A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, banyak sekali tuh. Dari A sampai H berapa ini? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, tambahi wis. I. Nah, 9 ya. Lebih dari 3 ya. Yang ini kan cuma 3. Yang ini himpunan T 9. Nah, kemudian kamu ditanya Bapak Ibu guru ya, berapa banyaknya himpunan bagian yang bisa dibuat dari himpunan T? Nah, berapa nih himpunan bagian yang bisa kamu buat dari himpunan T? Pusing nggak tuh? Pusing ya. Kita nggak mungkin bikin himpunan bagian segini banyak, ini aja R-nya 3 sudah banyaknya begini 8, apalagi R-nya 9, ya enggak? Ya. Nah, maka ada sebuah rumus untuk menentukan total himpunan bagian yang bisa dibuat. Nah, apa ya rumusnya? Rumusnya adalah 2 pangkat N. 2 pangkat N. Nah, ini ya, 2 pangkat N. Nah, jadi misal kalau di sini kamu tidak menjabarkan satu persatu, bisa kamu pakai rumus. Ya, N-nya kan sudah ada 3. Berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kan sama ya? Dengan 8. Nah, di sini kalau ini berarti berapa banyak himpunan bagian yang bisa dibuat dari himpunan T? Berarti 2 pangkat 9. Silahkan dihitung sendiri ya. 2 pangkat 9 kan bisa ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, sampai 9 kali 2-nya. Gitu ya. Nah, jadi untuk menentukan himpunan bagian, kita nggak perlu repot-repot untuk mencari satu persatu himpunan bagian masing-masing. Kita cukup menggunakan rumusnya, yaitu 2 pangkat N. Nah, kemudian yang terakhir saya hapus dulu. Yang terakhir, menentukan jumlah himpunan bagian. Nah, jika himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian maka berapakah jumlah himpunan bagian dari A yang memiliki 5 anggota. Kemudian yang B, minimal 4 anggota. Kemudian maksimal 3 anggota. Kemudian kurang dari 3 anggota. Yang terakhir
lebih dari 2 anggota. Nah, oke. Di sini ada contoh soal, jika himpunan A isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kalian disuruh menentukan jumlah himpunan bagian dari himpunan A yang memiliki 5 anggota, 4 anggota, maksimal 3 anggota, atau lebih dari 2 anggota. Nah, caranya gampang sekali anak-anak. Kalian nggak perlu susah-susah ya menghitung atau menjabarkan kayak tadi satu persatu, ada himpunan kosong, ada himpunan yang 1 anggota, nggak perlu. Karena apa? Karena di sini n-nya banyak nih, n-nya banyak sekali ya. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, ada solusinya, ada caranya. Yang secara singkat kita memakai namanya gambar segitiga Pascal ya. Sekarang kita buat dulu nih segitiga Pascalnya. Nah, namanya segitiga Pascal. Segitiga Pascal. Nah, di sini yuk kita sama-sama membuat segitiga Pascal dulu. Letakkan dulu angka 1 di atas ya. Kemudian baris kedua kita letakkan agak ke tepi. Nah, 1 angka 1 lagi. Kemudian baris ketiga di sini 1 tambah 1 kita tulis di sini 2. Nah, kemudian tepinya lagi angka 1. Baris selanjutnya 1 tambah 2 3. Di sini 2 tambah 1 3. Tepinya 1 lagi ya. Baris gitu terus ya. Ini 4, ini 6, ini 4, 1, 1. Terus di sini 5, 10. Di sini 10, di sini 5, 1, 1. Di sini 6, 15, 20, 15, 6, 1, 1. Terus di sini 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1, 1 ya. Nah, di sini n-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. N-nya di sini 7. Nah, kita stop di n sama dengan 7 ya di sini. N sama dengan 7 ya. Ini n-nya 1, n-nya 2, n-nya 3, n-nya 4, n-nya 5, n-nya 6, n-nya 7. Sekarang bagaimana penggunaan segitiga Pascal? Ini semakin ke bawah kan semakin lebar ya alasnya ya. Jadi membentuk suatu segitiga, namanya segitiga Pascal. Ditemukan oleh seorang ilmuwan matematika yang namanya Blaise Pascal ya. Nah, bagaimana cara menggunakan segitiga Pascal? Apa hubungannya dengan himpunan bagian? Mari kita lihat satu persatu. Di sini angka 1, 7, 21, 35, 35, 21, 71. Nah, yang paling tepi angka 1 dan angka 1 itu adalah di sini itu himpunan kosong. 1 anggota ya, himpunan kosong dulu. Himpunan kosong dulu. Kemudian di sini adalah 1 anggota. Di sini 2 anggota. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Ini 6. Nah, yang ini 7 anggota. Paling banyak 7 anggota ya, himpunan bagian. Nah, kemudian coba kita cek sekarang. Nomor A. Himpunan bagian dari A yang memiliki 5 anggota, memiliki 5 anggota. Kita lihat mana yang 5 anggota. Oh, di sini ya. Oh, ternyata 21 ya. Ini ada 21 anggota himpunan bagian ya. Yang punya 5 anggota itu ada 21 himpunan bagian. Jadi kalian kalau tidak menggunakan segitiga Pascal akan repot karena nanti ada 21 himpunan bagian, baru 5 aja kalian udah pusing ya toh. Nah, ini
bahkan 21. Nggak mungkin kita cari satu per satu, dan nggak mungkin guru kalian akan memberikan soal yang seperti ini. Paling disuruh mencari jumlah himpunan bagian dengan menggunakan segitiga Pascal. Yang B, minimal 4 anggota. Minimal 4 anggota berarti yang anggotanya itu paling sedikit 4 ya, paling sedikit 4. Berarti di sini 4, 5, 6, 7. Nah, ini ya. Nah, jadi berapa tuh? 35 ditambah 21 ditambah 7 ditambah 1 ya. 35 tambah 21 tambah 7 tambah 1 berapa ini? Nah, ini 8 tambah 21 29 tambah 35 64 ya. Di sini ada 64 himpunan bagian ya. Kemudian yang C, maksimal 3 anggota. Paling banyak itu 3 anggota. Paling banyak 3 anggota. Nah, berarti kan di sini nih. Polnya di sini ya. Polnya di sini 3 anggota. Berarti berapa banyak himpunan bagian? 35 tambah 21 tambah 7 tambah 1 ya. Hasilnya berapa? Sama ya, 64 ya. Nah, itu. Kemudian kurang dari 3 anggota. Kurang dari 3 anggota berarti hanya 2 ke bawah ya. Sampai sini ya. 2 ke bawah. 21 tambah 7 tambah 1. 21 tambah 7 tambah 1 berapa tuh? 29 ya, 29. Kemudian yang terakhir, lebih dari 2 anggota. Lebih dari 2 anggota berarti 3 ke atas ya. Lebih dari 2 anggota berarti ini 2-nya nggak masuk ya, masuknya yang sini. Nah, jadi 35 tambah 35 tambah 21 tambah 7 tambah 1. Nah, berarti berapa tuh tadi? 64 ditambah 35 9. Nah, ada 99 himpunan bagian yang mempunyai anggota lebih dari 2 ya. 3, 4, 5, 6, 7. Paham ya anak-anak ya? Kalian kalau mencari jumlah himpunan bagian, selagi itu n-nya kecil masih bisa kita jabarkan nggak apa-apa. Tapi kalau udah lebih dari 4 anggotanya atau n-nya 4, susah, kita pakai segitiga Pascal. Tetapi biasanya hanya disuruh mencari jumlah himpunan bagian aja, tidak disuruh menjabarkan satu per satu. 21 itu yang bagaimana, apalagi 99 ya, pusing nanti ya. Nah, himpunan kuasa, himpunan bagian. Tadi himpunan kuasa apa coba? Himpunan yang meliputi semua himpunan bagian dari suatu himpunan ya. Kemudian himpunan bagian sudah. Himpunan bagian itu himpunan yang kecil atau yang sedikit itu merupakan bagian dari himpunan yang lebih besar. Begitu anak-anak. Sekian dulu video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.